Merenung itu saya nemu jawabannya. Ternyata ketika di waktu MTS atau MA, yang kena beban moral itu antara orang tua kita atau guru kita. Itu yang Oh, pertama. Makanya saya ngerasa bahwa ketika beban moral itu ditanggung oleh pihak lain, artinya bukan kita, ya ngapain kita masih repot-repot untuk tidak taat kepada aturan itu. Dan yang harus kita taati pada waktu itu kan cuman beban disiplin dari siswa gitu kan. iya. Kita harus mengikuti tata tertib yang ada, kedisiplinan yang sudah ditentukan, kebijakan dari pihak sekolah. Dan ketika saya lulus dari MA, ketika saya menjadi mahasiswa, itu gak ada beban disiplin sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Manjas di segmen Belajar Podcast. Perkenalkan sebelumnya, saya M. Novaldi Norfitra dan pada video kali ini kita kedatangan tamu kita yaitu Aba Gufron. Innama Beliau qauli. beliau merupakan panitia daripada Marsama kemarin yang akan menceritakan tentang apa ya eh, kesan dan pesan dan juga menceritakan berbagai hal yang menjadi cerita setelah berjalannya bersama MA Anin 1 pada tahun 2024. Mungkin untuk pertama-tama ini Kak, Ya. kita menanggapi dari kesan dan pesan teman-teman yang sudah apa diberikan kepada kita selaku Ya. panitia pada hari bersama terakhir itu. Ya. Untuk langsung saja mungkin ya. Oke. Untuk pesan yang pertama yaitu Assalamualaikum buat Kak Gufron. Terima kasih karena sudah peduli kepada kami. Mohon tanggapannya Kak. Itu gimana? Eh, sebenarnya saya agak kebingungan. Kalau dibilang peduli, ya saya nggak tahu pedulinya saya ke mereka itu seperti apa. Yang pertama kan. Yang Ya, kedua ya mungkin itu kan terkait penilaiannya mereka juga. Ya ucapan dari saya sama-sama itu doang. ya mungkin itu peduli dari hal apa ya? Kepedulian terhadap kelompok. Itu kan dibentuk Mm, kelompok ya Kak. iya. Yang mana pada persiapan-persiapan seperti pensi dan juga hal semacam apa evaluasi tentang materi itu kan Pak Gufron mendampingi mereka dan juga Mm, memberikan apa sih fasilitas yang bisa memadai untuk kepentingan mereka itu. iya. Lanjut Oke. yang kedua Kak, Kak Gufron sangat baik. Wih, iya dong. Emang betul ya Kak? Nggak tahu sih. Kalau di rumah nggak ada yang bilang seperti itu soalnya. Ya kalau teman-teman bilangnya seperti itu, alhamdulillah. Ya Tapi mungkin tapi jangan berekspektasi lebih jauh ya. ya, mungkin ini memang kesempatan untuk mengisi apa mencurahkan isi hati mereka terhadap kebaikan Kak Gufron. Sangat Yang baik. ketiga Kak, Kak Gufron seleb katanya. Sih, Emang bener ya Kak, seleb katanya. Pas sama itu. kayaknya aku tahu itu dari siapa ya. Eh, siapa Kak? Bukannya Siapa? seleb sih. Kemarin kebetulan gini. Kalau saya pribadi itu kan tanggapan saya pribadi ya kak. Ah, Kalau di forum resmi, saya paling nggak suka bercanda. Oke lah, di Matsama itu kan ada forum resminya dan nggak ada forum yang nggak resmi, yang nggak ah, terlalu resmi lah, nggak terlalu formal gitu kak. Dan itu kebetulan ada salah satu peserta yang bersorak-sorai khususnya kepada saya di waktu sesi tanya jawab kalau nggak salah. Lah di waktu itu saya agak gimana ya, agak sedikit jengkel karena kan di waktu pemaparan materi ah. mereka gak nunjukin sikap keseriusan gitu. Itu saya yang paling benci. Sekalipun memang ginilah konsepnya. Sekalipun memang ada kegiatan yang lumayan formal tapi gak menambah edukasi itu gak apa-apa meskipun agak sedikit ngeyel. Tapi kalau sudah di sesi penyampaian edukasi kalian malah bercanda itu saya paling gak suka. Kalau saya pribadi seperti itu. Oh, berarti sempat negur ya Kak? Nggak sempat sih, cuman ketika dia
anggaplah bersorak-sorai ke saya, Heeh. langsung saya palingkan muka. Ya makanya disebut seleb itu. Oh, iya iya iya. Biasalah kalau seleb. Berarti ada tempat tertentu untuk menunjukkan sikap seleb Ya. ya? Iya. Dan juga sejauh ini saya gak tertutup gitu ke teman-teman. Teman-teman mau bilang apa ke saya, mau nyampaikan apa ke saya juga terbuka dari peserta itu kan. Tapi kalau di forum-forum tertentu, ya sikapnya saya akan berbeda biasanya. Oh, oke. Lanjut, Kak. Untuk pesan yang keempat ini, Kak Gufron, ini agak Ah, menarik, Kak. kenapa Kesan tuh? dan pesan yang terakhir ini agak menarik. Soalnya Kak Gufron rambutnya cukur biar ganteng katanya. Itu gimana, Kak? Oh, Emang sengaja Kak dicukur apa gimana? ya, gimana ya? Kalau pesannya seperti itu, saya gak ngerasa seperti itu. Yang pertama saya kebingungan. Dan untuk perihal potong rambut itu, saya kan manjangin rambut semenjak saya jadi mahasiswa lah anggap Kak. Iya, Kalau di waktu MTS dan MA, mungkin saya sedikit cerita saja ya. oke. Di waktu MTS itu Kak, dulu tantangan terberat saya ketika saya pengen memanjangkan rambut itu dari keluarga saya. Saya Mhm. gak dibolehin untuk manjangin rambut. Entah apa alasannya saya juga gak tahu. Karena waktu itu keluarga saya sangat tegas ke saya, maka saya gak saya potong rambut. Dan ya saya potong sesuai dengan penilaiannya mereka. Kalau menurut mereka rapi, ya saya cukupkan. Oh, nurut aja Sampai gitu ya? iya, nurut aja. Dan sampai ke SMA agak sedikit ada kebebasan lah untuk saya memanjangin rambut. Intinya mau model gimana pun itu terserah kata keluarga saya. Tapi saya mikir, sekalipun saya dibebaskan untuk memanjangin rambut, tapi saya mengaca kenapa masih ada aturan seperti ini? Kenapa saya masih terikat dengan aturan seperti itu? Dan juga ternyata alasannya setelah saya cari tahu itu ada pada kebijakan di MA. Bukannya setuju gak setuju atau gimana, dan di waktu itu saya memang dari dalam diri saya pribadi itu Kak, suka dengan aturan. Yang penting aturannya tidak menyalahkan saya. Kalau saya sudah taat aturan, artinya saya gak boleh disalahkan Oh, iya gitu kan. betul. Dan di waktu itu saya memang gak suka disalahkan. Dan ketika saya jadi mahasiswa, saya itu menemukan jawabannya. Apa itu Kak? Jawabannya itu ketika saya mikir, merenung ini Kak, merenung agak agak Renungan lama. diri berarti? Iya. Merenung itu saya nemu jawabannya. Ternyata ketika di waktu MTS atau MA, yang kena beban moral itu antara orang tua kita atau guru kita. Itu Oh, yang pertama. Makanya saya ngerasa bahwa ketika beban moral itu ditanggung oleh pihak lain, artinya bukan kita, ya ngapain kita masih repot-repot untuk tidak taat kepada aturan itu. Dan yang harus kita taati pada waktu itu kan cuman beban disiplin dari siswa gitu kan. iya. Kita harus mengikuti tata tertib yang ada, kedisiplinan yang sudah ditentukan, kebijakan dari pihak sekolah. Dan ketika saya lulus dari MA, ketika saya menjadi mahasiswa, itu gak ada beban disiplin sama sekali. Artinya sekalipun memang ada sedikit kebebasan, itu masih kan ya Kakak tahu sendiri lah kan Iya. kita diikat oleh kode etik kan. Yang ternyata pemaknaan kode etik itu paham setelah saya jadi mahasiswa. Ketika saya memanjangkan rambut, inilah alasan kenapa guru dan orang tua ngelarang kita memanjangkan rambut. Ketika kita bertemu kepada masyarakat, ketemu dengan orang-orang di lingkungan masyarakat kita, ada beberapa orang yang berani komentar gini kepada saya, Kak. Padahal dari waktu saya masih kecil hingga SMA, tidak ada yang berani komentar. Dan ketika saya bertemu dengan orang-orang, mereka bertanya, "Cok, kalau dalam bahasa Maduranya itu cokor rawo bun tak lebur." Bayangkan loh Kak, bukan keluarga kita, bukannya keluarganya saya, anggaplah Heeh. bukan teman saya juga. Kok bisa berani bilang seperti itu? Itu yang saya maksudkan. Artinya dari kemarin, sekalipun kita di waktu MTS atau MA, masyarakat itu akan menganggap bahwa kita masih dididik, masih dalam proses didikan. Heeh. Dan sekarang kita sudah mengetahui itu, dan itu yang harus ditanggung oleh kita. Ya kalau bicara malu, ya malu banget. Cuman saya penasaran gitu. Dan kenapa saya masih manjangin rambut?
Karena saya pengen tahu lebih detail alasan kenapa panjang dari apa ya, ukuran atau model dari rambut itu harus ditentukan di beberapa kalangan masyarakat. Saya tidak hanya mengajar di Indonesia tapi di luar negeri juga gitu Kak. Saya pengen tahu jawabannya seperti apa. Oke. Berarti ada perbedaan ya Kak antara apa kewajiban kita sebelum lulus daripada kita sebagai pelajar di tentunya seperti SMA dan juga tingkat di bawahnya itu dan juga setelah kita lulus dari SMA. Tentunya itu kan berbeda ya Iya, Kak sangat jelas. transisinya. Mungkin pertanyaan tersebut ataupun pesan tersebut sudah terjawab teman-teman terkait dengan yang kalian permasalahkan mungkin pas waktu bersama itu. Kalau masih gak Kenapa? kalau mas Kenapa? Ayo Kak, nggak apa-apa. kalau masih gak puas ya nanti Ya, bisa lah bisa chat calling-calling. pribadi lah Ya. untuk ya mungkin lanjut kepada apa pernyataan setelahnya. Tutor murid Kak Gufron. Sama sih yang kayak yang tadi itu. Nggak ada tutor-tutornya kalau mau manjangin rambut. Cuman saya juga kepikiran, apa sih gunanya saya motong rambut? Cuman di sisi lain saya juga mikir, ada background tersendiri lah dari saya pribadi. Karena bukan menyangkut terkait tugas sih, Kak. Kebetulan kan saya pernah ingin mendaftar ke teater gitu kan. Di sisi lain juga saya ingin eh, menampakkan bahwa karakteristik dari seorang teater itu seperti ini gitu. Dari seorang seniman itu. Jadi saya tidak hanya menganggap bahwa ketika saya gagal menjadi seorang teater atau berada di kelompok teater, saya ingin menunjukkan juga bahwa ketika kita pengen jadi orang seperti itu, kita tidak harus masuk ke ruang lingkup seperti itu Heeh. juga. Saya lebih percaya ke prinsip guru saya di waktu SMA yang menyatakan bahwa mahasiswa itu sebagai mentalitas katanya. Jadi tidak peduli kalian kedudukannya seperti sekarang menjadi apa, tapi mentalitasnya kalian itu harus ditunjukkan gitu. Itu kata guru saya di waktu SMA dan itu tertanam dalam jiwa saya. Dan ya meskipun jawabannya saya menemukan setelah saya Lulus ya. SMA. Oke, ini yang terakhir Kak. Mon obun pada ranceng, makdin bentak cokor, makun dinegok katanya. Ini kan di acara bersama hari terakhir itu ada pemotongan rambut atau perapian rambut. Yang mana peserta bersama ini ada yang kena potongan tersebut dan mempermasalahkan panitianya yang rambutnya agak sedikit kurang rapi gitu. Mungkin gimana tanggapannya nih Kak? Iya sih, saya juga ngerasa sedikit bersalah Kak, karena kan di sisi lain kita jadi sebagai panitia itu kan apa ya, seolah-olah bagi saya pribadi eh, diemban sebuah tugas kayak semacam menjadi role model untuk mereka. Karena Oh, kebetulan kan kita juga alumni sini gitu kan. heeh. Masa kita mau menampilkan sikap kita yang seperti ini dan di waktu itu saya juga kebingungan. Artinya mau dicukur atau tidak, saya masih ambigu gitu, Kak. Sekalipun mau dicukur, apa gunanya bagi saya Heeh. gitu. Saya kan sudah lulus gitu. Dan juga saya ingin apa ya, bukan ingin menunjukkan kepada mereka sih. Tapi setidaknya kalau mereka mau menyontoh saya gitu. Contohlah ketika lulus dan lihat seberapa persen reaksi orang dan samakan atau kita bisa apa ya, istilahnya itu kaitkan dengan kehidupan kita. Kalau kalian lulus dan kalian dinilai orang seperti yang kakak ceritakan tadi, maka perkataan kakak tidak salah kan? Itu. Dan ya mohon maaf. Yang Saya terakhir mohon sebagai maaf katanya. sebagai contoh di sana, saya juga sadar bahwa saya tidak memberikan contoh yang cukup baik. Cuman sekalipun mau ditiru atau tidaknya kan risikonya ada di kalian gitu. Saya manjangin rambut gak ada risiko. Sedangkan kalian ketika mau manjangin rambut itu tentunya ada risiko. Dan di waktu SMA kalian bisa ini kayaknya apa ya gak ngejudge ke Sensitif nih. mereka. Gak apa-apa lanjut Enggak Kak. sih. Setidaknya itu kalau kalian mau niru saya itu kan risiko bagi kalian. Kalau saya pribadi kan
ya risikonya itu beban moral dan satu hal yang harus diingatkan, beban disiplin dan beban moral itu lebih berat ketika menanggung beban moralnya daripada kita harus menanggung beban disiplin. Coba lihatlah seorang anak kecil ketika dia masih belajar berjalan, dia melakukan suatu kesalahan, mereka tidak akan disalahkan karena mereka Iya dalam betul. tahap belajar gitu kan, Kak. Ketika misalkan anak kecilnya seperti ini, anak kecil di waktu umur 2 tahun mengambil mainan dari anak kecil yang lain. Saya ingin tanya, apa ya, siapa yang akan menyalahkan anak kecil itu? Nggak ada. Nggak ada kan, yang disalahkan akan orang tuanya karena Iya. mereka dalam proses didikan gitu, dalam dalam tahap, eee, semacam pendewasaan lah dan lain-lain gitu kan. Ya itu sih agak agak berat, cuman kalau mau niru ya nggak apa-apa. Berarti alasan Kak Gufron tentang rambut tersebut sudah digambarkan ya. Kalau misalnya seperti kisah yang barusan tadi Kak Gufron ceritakan, perlu adanya kesadaran bahwa kita itu masih dalam tahap belajar. Artinya kita harus tetap mematuhi apa yang seharusnya kita patuhi. Dan terlepas dari itu, semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Baik itu kebermanfaatan ataupun pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil daripada sikap kita yang sebelumnya itu. Namun selepas dari penanggapan tentang pernyataan-pernyataan tersebut, Kak, mungkin bisa sedikit diceritakan tentang hari-hari yang telah kita lalui bersama sebagai panitia itu. Tentunya hari terakhir yang tak lepas dari beribu-ribu cerita yang menarik tentunya ya. Mungkin dari hari pertama dulu, Kak. Apa yang menjadi cerita paling teringat sampai saat ini? Ini gimana ya? Padahal dia sama-sama panitia loh. Enggak, ini kan konsepnya beda. Kita kan tentunya memiliki cerita masing-masing. Iya Enggak iya mungkin iya lah iya. kita memandang suatu hal itu secara bersamaan terus-menerus. Ada kalanya kita terpisah dan menciptakan cerita sendiri. Iya. Kalau, dari saya pribadi itu kan Kak, kan sebelum Matsama ada Pramatsamanya Iya kan, betul, dan di waktu itu saya nggak hadir nggak hadir. kebetulan, kehalangan hadir karena ada acara lain kan, dan ya saya nggak tahu seperti apa. Dan keesokan harinya dan juga terkait mungkin dari penilaian teman-teman yang tadi atau kesan dan pesannya Ah, yang Kak Gufron baik dan lain sebagainya. Nah, kan kebetulan saya dijadikan pendamping di kelompok dua. 2 gitu kan Kak, dan ternyata Eee, alat-alat yang harus dibawa, teman-teman itu nggak bawa. Karena juga ada beberapa alasan, ada yang mondok dan lain Oh, sebagainya itu karena kan, Kak. keterbatasan mereka ya kan. Mhm, karena keterbatasan mereka. Dan ya juga dapat saran dari Kak Aldi. Apa itu, Kak? Lupa saya. Kalau kalau bahan alat-alat yang tidak dibawa kita bisalah, carikan gitu kan, Kak. Heeh. Asalkan kalau misalkan alatnya itu berbayar, uangnya dari mereka gitu kan, Kak. Dan ya kebetulan saya yang mencarikan, saya yang membantu mereka untuk mencarikan alat-alat yang disuruh bawa gitu, kebutuhan yang diperlukan di waktu matsama. Makanya mereka menilai saya baik. Dan ya di hari pertama saya sebenarnya agak kebingungan, soalnya kan di Pramasama tentunya itu sudah dijelaskan tata Heeh. tertibnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, dan saya ya hanya mendengar dari grup, tidak secara langsung. Karena kan besar kemungkinan ada sedikit timbal balik lah, ada interaksi antara peserta dan panitia Iya. yang mungkin peserta mau nanyain ini itu dan saya nggak tahu kan. Ya di waktu hari pertama saya kebanyakan diam dan juga saya ingat betul itu, nggak ada prepare sama sekali, tiba-tiba Eee, boleh sebut merek nggak? Boleh sebut nama nggak, Kak? Nggak apa-apa. Ini kan belajar. Iya, di waktu itu langsung ketika kan, eee, s mereka kan juga sebagai peserta ketika melanggar ketentuan dari panitia, ketentuan dari pihak penyelenggara lah anggap, pasti akan diberikan hukuman, Hukuman. punishment kan. Dan di waktu mereka ingin diberikan hukuman, tiba-tiba Mbak Indah nyuruh saya untuk memberikan hukuman kepada mereka. Lah, saya bingung dong, mau beri hukuman seperti apa? Makanya saya, sedikit gugup, itu juga kasihan kepada mereka karena
dari semenjak SMP dan SMA sampai kuliah, saya paling benci dengan hukuman, jujur saja. Makanya saya menjauh dari hukuman, makanya saya taat kepada Peraturan ya. kebijakan. Iya. Iya. Dan ya Kakak tahu sendiri juga lah, di hari keduanya saya diberikan tugas untuk menjadi moderator, karena ya kebetulan juga kita sebagai mahasiswa juga sering menjadi moderator di kelas, ya adalah sedikit persiapan dan juga Pembekalan. agak gugup juga sih. Dan di hari ketiga itu mungkinnya yang lebih seru itu. Iya, karena banyak menghabiskan waktu dengan mereka, Iya. baik itu di forum ataupun di luar forum. Iya, eee, hal yang paling seru bagi saya ketika di hari ketiga itu, teman-teman dalam pengecekan anu, apa istilahnya lah tadi, keperluan yang harus dibawa. Heeh, Kan yang hari ketiga itu ada baksos ya Kak, iya. bakti sosial, kita harus pergi ke rumah-rumah yang membutuhkan, dan teman-teman peserta itu harus dibawa apa, diwajibkan membawa beras. Ya tentunya kan perlengkapan bertambah daripada hari Mhm, sebelumnya itu. daripada sebelumnya. Dan hal yang paling seru ketika teman-teman dicek berasnya ada yang kurang dan ada yang lebih. Saya di waktu itu serius ketawa ngakak, soalnya gini kan, gini, awalnya saya agak ketawa, tapi tiba-tiba ada salah satu guru di sini, guru di Heeh. MA, pergi ke tempat itu, ke tempat pengecekan, karena sebelumnya kan kita fokus ke timbangan itu saja. Teman-teman dicek, pas kalau kalau kurang nggak Tambah. dikasih hukuman sih, cuman disuruh cari siapa yang lebih berasnya lalu diberikan ke yang kurang tadi. Dan Oh, ketika ada guru yang nyampe, tiba-tiba bilang seperti ini, karena kan kebanyakan dari teman-teman itu kurang kan Kak, iya. kurang, banyak yang lebih juga kan. Yang bikin ketawa bilangnya seperti ini, "Kan timbangan dari setiap orang itu berbeda, ngapain Ban fokus ke timbangan itu?" katanya. "Ngapain kalian fokus ke timbangan itu?" Artinya kan teman-teman dari sana sudah mempersiapkan bahwa ini pas 1 kilo. Setelah sampai ke sini karena timbangannya berbeda, ya maka mereka disalahkan. Untung nggak ada peserta yang bilang, "Itu kan sudah ditimbang Kak di rumah." Kalau ada yang bilang sumpah lucu banget itu. Sumpah ya gimana ya, mau ketawa takut peserta cari alasan, nanti ya akhirnya saya tahan tawa di belakang itu sumpah. Berarti besar kemungkinan menyerahkan berasnya ya. Iya. Takutnya ada yang berkembang di dalam, jadinya nambah berat. Aduh. Tapi kan mereka yang berasnya lebih ataupun kurang ditanyakan ya, Kak? Iya Kenapa kok ditanyakan. lebih, kenapa kok kurang gitu? Enggak terlalu ada pertanyaan sih, tapi adalah sedikit yang ditanyakan, karena yang ditanyakan itu biasanya yang bawa beras, yang ditimbang di rumahnya, tuh. Mmm, Soalnya ada juga Kak yang beli beras itu, beras dibungkus dengan plastik, entah beras merek apa ya saya lupa, tapi ada tulisannya 1 kilo, dan dan peserta itu bilang, "Nggak usah ditimbang lagi," katanya, "ini sudah pas, sudah ada tulisannya." Ya nggak usah ditimbang lah, coba ditimbang kalau misalkan nanti dari timbangannya kurang itu gimana kan? Agak gimana ya, ya sekalian lah nggak usah dipertanyakan ke peserta gitu kan, kalau ya bener-bener ditimbang lucu kita. Taufik itu beserta putra ya, Kak? Ya kayaknya dari kelompok Anda. Saking kreatifnya mereka, Mhm, nggak lucu mau sih. ribet, belinya Dan yang langsung ada timbangannya. iya biar nggak ada komenan lagi. Setelah mengecekan itu kan kita lanjut ke materi ya, Kak? Iya ada materi Ada satu materi namanya. materi terakhir, dan setelah materi ada break atau game. Dan setelah game itu kan ada, apa namanya, prepare untuk bakti sosial. Iya, Oh iya, itu kan langsung bakti sosial ya, Kak, ya? setelah game langsung bakti Iya, sosial kayaknya. langsung bakti sosial. Berarti istirahat setelah bakti sosial ya? Iya isomanya. Untuk cerita Kakak selama menemani peserta ini kan, di jalan tentunya kan adalah sedikit satu ataupun 2 Mhm. peserta yang bikin kelucuan itu, ada ya, Kak, ya?
Ya nggak tahu sih, ada sih sebenarnya, cuman karena kan kebetulan gimana ya, kelompoknya saya itu kan cowok, Kak. Ah, Ketika berangkat, yang paling lucu itu bentar ingat-ingat dulu. Oh iya, yang paling lucu itu gini, itu kan sudah tertera kan, kita harus pergi ke 3 rumah. oh iya. Dan di waktu saya pergi ke rumah pertama, si rumah pertama itu nanya, pemilik rumah pertama itu nanya, "Bentar, habis ini mau kemana lagi?" katanya. "Mau ke rumahnya ini, rumahnya itu," dia. "Kenapa gak ke rumahnya itu saja?" katanya. Yang si rumah pemilik rumah pertama. "Nggak tahu ya, Kak." "Ah, nggak tahu, insyaallah," katanya Oh, kata-kata artinya peserta. ditunjukkan ke lokasi yang lain. Iya, ke lokasi yang lain, bukan yang sudah ditentukan dari awal. Berarti anggapan beliau itu yang berhak gitu ya? Iya, yang paling berhak lah Ah, intinya. Dan ketika saya, apa ya, ketika pergi ke target yang kedua, ke rumah yang kedua, teman-teman itu sudah ngeluh, karena kejauhan katanya. Kan kebetulan kita jalan kaki kan, Kak. iya. Karena kejauhan, ada peserta yang bilang gini, "Kenapa gak setor ke sini saja?" katanya. Ya Allah, gimana nanti responnya ketika kita dokumentasi. Sebenarnya saya juga pengennya seperti itu sih, biar cepat Heeh. gitu. Karena kan target rumah yang kedua itu lumayan jauh gitu kan, Kak. Ya itu sih kayaknya cuman. Dan habis itu kita isoma habis habis baksos kan isoma, ada peserta dari kelompok saya, teman-teman itu pengen latihan gitu untuk perform, Oh kan habis iya. itu kan ada perform ya, Kak. Ya di waktu itu saya menemani, cuman agak kebingungan. Tapi tunggu dulu, ini saya penasaran atau gimana? Tapi penasaran sih, kita kan berpisah, Kak, di waktu itu. Kenapa Kakak gak ceritakan juga kisah lucunya mungkin ada gitu? Nah, untuk itu tunggu di episode selanjutnya. Oke, Yang penting tetap di segmen segmen belajar belajar podcast podcast. MA-an aja satu. Eh, Ya mungkin hanya itu singkat cerita mengenai pengalaman kami sebagai panitia bersama 2024 yang tentunya tidak terlepas daripada cerita-cerita yang bikin kita teringat-teringat sampai ketawa dengan kekonyolan mereka peserta. Ya mungkin hanya itu, selebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam berjalannya video podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.